didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, pemerintah tampaknya punya strategi berbeda untuk mengantisipasi puncak arus balik Lebaran tahun ini. Sejumlah aturan dibuat lebih fleksibel mengikuti situasi di lapangan. Lantas, apakah strategi ini mampu memecah arus milir pemudik hingga tak menimbulkan kepadatan? Kita akan ulas selengkapnya dalam paparan infografis berikut ini, yaitu strategi pemerintah antisipasi kepadatan arus balik. Kami akan paparkan informasi yang pertama di sini adalah bagaimana dengan jumlah kendaraan yang telah keluar melalui gerbang tol utama keluar dari Jabodetabek dan yang sudah masuk ke arah Jabodetabek. Kita ke yang keluar dulu. Pada tanggal 17 April 2023, ini sudah ada sekitar 179.000 kendaraan yang keluar dari Jabodetabek. Kemudian 18 April jumlahnya meningkat menjadi 220.000 kendaraan. 19 April ini juga mencapai puncaknya, yaitu 250.000 kendaraan atau H-3 Lebaran. Kemudian ada tanggal 20 April ini sekitar 233.000 dan pada satu hari jelang Lebaran yaitu sekitar 142.984. Namun untuk kendaraan yang kembali ke DKI Jakarta dan sekitarnya ternyata baru sekitar 222.000 kendaraan saja yang sudah kembali per tanggal 24 April 2023. Jika kita total secara keseluruhan yang meninggalkan Jabodetabek, jumlah kendaraannya ada sekitar 1,3 juta. Jadi masih banyak kendaraan yang masih belum beranjak dan juga kembali ke wilayah Jabodetabek menggunakan 4 gerbang tol utama yang akan memasuki wilayah Jabodetabek. Lantas dari mana saja arus balik kendaraan yang jumlahnya sudah lebih dari 222.000 ini datang? Setidaknya ada 4 titik, yaitu dari Merak, kemudian juga kendaraan pemudik itu berasal dari Sumatera tentunya, dari arah barat ada dari Ciawi, kemudian dari arah Tegah datang melalui gerbang tol Kalihurip Utama dan juga Cikampek Utama. Kita lihat berapa jumlah kendaraannya masing-masing yang masuk dari 4 pintu tol ini. Jika kita lihat dari Merak ini ada sekitar 48.902 kendaraan atau naik sekitar 8,91% dari rata-rata lalin normal di jalan tol Merak menuju ke Jakarta. Kemudian untuk di Ciawi sendiri sekitar 45.254 kendaraan. Ini naik dari lalin rata-rata normal sekitar 42,92% kenaikannya. Lalu dari Kalihurip Utama di sini kita lihat kenaikannya mencapai 94,77% dari lalin normal. Namun kendaraan yang masuk baru sekitar 58.160. Dan yang paling banyak adalah melalui Cikampek Utama. Kita bisa lihat di sini adalah sekitar 73.000 kendaraan dan juga naik dari rata-rata lalin normal yaitu sebesar 161% kenaikannya. Ini yang kemudian juga bisa dikategorikan sebagai kenaikan yang cukup signifikan dari lalin normal dari keseluruhan pintu gerbang tol masuk ke arah Jakarta atau Jabodetabek sebesar kenaikannya itu 68% lebih. Kemudian kita bisa lihat juga seperti yang saya ungkapkan di awal, ada strategi berbeda yang digunakan pemerintah tahun ini. Kami rangkum menjadi 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama kita bahas di sini adalah berkaitan dengan himbauan kembali sebelum maupun sesudah puncak arus balik. Karena jika kita lihat di sini adalah puncak arus balik yaitu 24 dan juga 25 April 2023. Ini sudah terlewati dan juga tidak ada kepadatan yang berarti. Kemudian tanggal 30 April dan juga 1 Mei 2023 ini menjadikan puncak yang kedua. Lalu ada diskon tarif tol. Di sini maksud kami adalah sebesar 20% diskon tarif tol untuk kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Diberlakukan pada tanggal 27 April hingga 29 April 2023, berlaku untuk di ruas tol Semarang Jakarta. Jika kita lihat Semarang Jakarta biasanya ini dipatok tarif sekitar 300 ribuan, namun saat diskon tarif tol ini berlaku sebesar 20%, maka diskonnya mencapai 70 ribuan. Jadi sehingga yang dibayarkan oleh pemudik kendaraan golongan 1 saja misalnya ini hanya sekitar 299.000. Jika Anda berkendara pada tanggal 27 April hingga 29 April pada pukul maksimal pada pukul 6 pagi 29 April 2023. Lalu apalagi yaitu tentang strategi perpanjangan cuti, izin WFH dan juga WFA yang
berlakukan oleh pemerintah atau dilakukan himbauannya oleh Presiden Jokowi, siapa saja targetnya? Ternyata untuk semua, baik itu untuk ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, dan juga swasta. Namun tetap kembali, aturan ini disesuaikan dengan instansi dan juga perusahaan masing-masing. Tak cuma strategi pemerintah, ada juga antisipasi dan diskresi oleh Korlantas Polri untuk menekan kepadatan arus balik. Apa saja yang sudah dilakukan selama ini? Setidaknya ada beberapa hal, yaitu ada one way, kontraflow, dan juga ganjil genap. One way ini memang masih berlaku kemarin saat puncak arus mudik, tepatnya di 24 dan juga 29 April, yaitu berlaku pada pukul 14 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti berlaku lagi di 25, 30 April dan juga 1 Mei. Ini berlaku dari pukul 8 pagi sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga yang berlaku pada tanggal 26 April hingga 2 Mei, yaitu pada pukul 00 sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ini yang perlu menjadi perhatian juga bagi para pemudik yang akan kembali dari kampung halaman menuju Jabodetabek. Ini harus diperhatikan, one way ini jadwalnya kapan saja. Kemudian kontraflow, jika one way ini juga menjadi salah satu upaya untuk mencegah kepadatan, ada juga kontraflow yang akan diterapkan oleh Dirlantas atau Korlantas Polri dari kilometer 72 Cikampek sampai 47 Karawang Barat. Jika masih terjadi kemacetan, bukan tidak mungkin kepolisian berkata bahwa bakal diperpanjang hingga ke pintu tol Halim atau menyentuh wilayah Jakarta. Namun jika masih terjadi kepadatan, adalah langkah terakhir menerapkan ganjil genap kendaraan yang akan melintas di wilayah atau di jalan tol Trans Jawa sendiri. Lantas kini pertanyaannya, apakah kebijakan cuti tambahan berhasil tekan kemacetan arus balik Lebaran 2023? Nah, menurut Menko PMK Muhadjir Effendi, cara ini setidaknya dapat mengurangi kepadatan dan juga mencapai target yang sudah ditentukan, yaitu artinya berarti mulai besok sampai Minggu ini dikatakan akan flat, artinya padat tapi tidak akan berdesak-desakan. Itu yang dikatakan Muhadjir Effendi kemarin. Lalu kita lihat mengapa Muhadjir menyebut kebijakan cuti tambahan bisa tekan kemacetan? Karena berdasarkan data yang ada, volume kendaraan yang melintas di puncak arus balik ini tidak lebih dari 30% peningkatannya. Kita lihat datanya, ini yang kemarin diungkapkan juga oleh Muhadjir Effendi bahwa puncak arus balik 24 dan 25 April 2023 ini ternyata di gerbang tol Cikatama ini tidak mencapai 30% kenaikannya. Kemudian jika dilihat dari perkiraan puncak arus balik 29 sampai 30 April 2023 sama, volume kendaraan akan berada di bawah 30%. Lantas seperti apa evaluasi dan juga skema manajemen lalu lintas arus balik Lebaran? Sudah bersama kami bergabung melalui sambungan Zoom. Kita sapa Dirjen Perhubungan Darat, ada Pak Hendro Sugianto. Selamat siang Pak Hendro. Selamat siang Mbak Livia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jika kita lihat ini proses arus balik bisa dikatakan berjalan lancar, tapi bagaimana dengan evaluasi yang sudah dilakukan hingga saat ini? Karena ini baru melewati puncak arus balik yang pertama, masih ada puncak arus balik yang kedua. Bagaimana Pak Hendro? Terima kasih. Evaluasi untuk arus balik itu setiap hari dilakukan. Kami bersama Korlantas, bersama dengan Jasa Marga untuk melihat dinamika perkembangan pergerakan lalu lintas untuk mengambil kebijakan apa yang akan kita ambil. Kalau kita lihat data tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Livia, tapi saya akan bicara tentang data yang belum kembali, itu dari 4 pintu tol, itu ada 894.000 atau 55,8%. Kalau kita lihat dari pintu tol di Cikatama dan pintu tol Kahuripan itu, yang belum kembali itu datanya 557.000 atau 56,6%. Kalau kita rata-rata sampai tanggal 30 April, maka kalau kita hitung rata-rata perharinya itu ada 139.000 kendaraan yang akan masuk ke Jakarta. Dengan data-data itu, dan kita lihat visi rasionya, kan kita tidak boleh
melebihi angka 1. Jadi toleransi adalah 0,8 agar lalu lintas itu bergerak. Maka kebijakannya kita ambil adalah untuk one way masih kita berlakukan sampai hari ini, karena untuk mempercepat arus pergerakan lalu lintas ke Jakarta sampai kita lihat nanti perkembangan yang ada di lapangan. Yang kedua juga kita membuat aturan baru tentang tanggal 26, 27, 28 April untuk pembatasan pergerakan operasional kendaraan angkutan barang di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, dan DKI. Salah satu adalah untuk mempercepat proses pergerakan arus balik. Sekarang itu yang perlu saya sampaikan, Mbak Livia. Oke. Pak Hendro, jadi jika melihat strategi dan juga skema yang sudah dijalankan pemerintah ini bisa dibilang berhasil menekan kepadatan, tapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Didukung oleh Kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Dirjen Perhubungan Darat, Pak Hendro. Jadi jika kita lihat strategi yang digunakan pemerintah seperti kemudian menghimbau masyarakat untuk pulang tidak di saat puncak arus balik, kemudian juga menambah waktu cuti, kemudian juga ada pemberlakuan tarif tol yang didiskon, ini sepertinya berhasil. Apakah bisa dikatakan demikian? Ya, dengan berbagai strategi yang pemerintah kerjakan, kalau kita lihat fakta di lapangan itu sangat berhasil karena tidak ada kemacetan yang begitu panjang dan lama ya, semua berhasil. Dan itu perlu diingat sampai hari H+5 ini kita cukup bagus, dan saya mengimbau kepada masyarakat jangan pulang di tanggal 30 dan tanggal 1 itu masih akan tinggi, maka pulanglah di tanggal 27 sampai 29 karena di situ juga ada diskon dari pengelola jalan tol. Manfaatkan itu sehingga tidak terjebak di tanggal 30 tanggal 1 Mei. Itu himbauan kami. Oke, baik, itu, terima kasih Pak Hendro. Jika misalnya kita melihat nih masih ada tanggal 30 dan juga tanggal 1. Tapi strategi untuk di tanggal 30 dan di tanggal 1 nih apakah ada yang dilakukan berbeda lagi strateginya? Nggak ada Mbak, kita sama. Dan kita hanya mengimbau saja kepada masyarakat untuk bisa memperhatikan waktu kepulangannya. Dan saya juga mengimbau ya itu tadi tanggal 27, tanggal 29 itu silakan kembali dan ada diskon yang cukup baik oleh pengelola jalan tol untuk kembali ke Jakarta, dan itu bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga tidak terjebak kemacetan di jalan tol apabila menumpuk di tanggal 30 sampai tanggal 1. Tapi saya yakin dengan pemerataan kepulangan pada data-data yang ada sampai hari ini, saya juga berharap dan mudah-mudahan tidak terjadi di tanggal 30, tanggal 31. Tapi kami mengimbau lebih awal lebih bagus. Oke, kita harapkan tidak ada kepadatan di tanggal 30 dan juga di tanggal 1 Mei karena tinggal sedikit lagi kendaraan yang belum kembali ke wilayah Jabodetabek. Terima kasih Pak Hendro Sugiatno, Dirjen Perhubungan Darat sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Metro Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya bersama rekan Rena Reksa.